Ada beberapa surah dan ayat di dalam Al-Quran Karim yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguatan dan penghiburan kepada Rasulullah SAW di saat tantangan-tantangan yang beliau hadapi sangat berat. Misalnya surah Alam Nashrah atau suratul Insyirah. Allah mengatakan dalam suratul Insyirah, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Masya Allah, ini surah yang disunahkan dibaca ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang berat, tantangan-tantangan yang rumit dan pelik, dan kesusahan-kesusahan di dalam perjuangan. Allah mengatakan, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Ibnu Katsir disimpulkan yang dilakukan Allah untuk melapangkan dada Rasulullah SAW adalah mengeluarkan dari dalam hati beliau al-ghil wal hasad wal khauf wal hazan. Dikeluarkan dari dalam dada beliau SAW itu rasa dendam, rasa dengki, rasa khawatir berlebihan tentang masa depan, dan rasa sedih berlebihan tentang masa lalu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada kita. Kalau kita mau dilapangkan dadanya oleh Allah, maka kita pun harus membersihkan, melakukan tazkiyah kepada hati kita, membersihkannya dari rasa dendam, rasa dengki, rasa khawatir berlebihan kepada masa depan, dan rasa sedih berlebihan terhadap apa yang sudah terjadi. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Dan telah kami letakkan beban yang memberati punggungmu. Maknanya adalah bahwa Allah mengatakan kepada Rasulnya SAW, wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Engkau, wahai Muhammad SAW, kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan. Hasilnya ada di sisi Allah. Karena semula Rasulullah SAW merasa sangat berat dengan tugas dakwah karena beliau merasa harus berhasil mengajak manusia ke dalam kebenaran. Sampai-sampai Allah mengatakan, fala'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Hampir-hampir engkau membinasakan dirimu, wahai Muhammad, kalau mereka tidak mau beriman. Bukan, wahai Muhammad, bukan itu. Wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Tugasmu hanyalah untuk menyampaikan. Maka yang berikutnya yang kita dapatkan dari surah ini adalah tugas kita hanya berjuang. Tugas kita hanya berusaha. Bukan untuk berhasil. Bukan untuk selalu mendapatkan apa yang kita targetkan. Nah, tugasnya sa'i antara Safa dan Marwah. Di mana sumur Zam-Zam dimunculkan oleh Allah, terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Kami telah letakkan beban yang memberati punggungmu karena tugasmu hanyalah berjuang, bukan untuk berhasil. Wa rafa'na laka dzikrak, dan telah kami tinggikan sebutan namamu di sisi kami. Kalau ada kalimat la ilaha illallah, maka pasti ada kalimat Muhammadur Rasulullah. Ya. Jadi kalau ada kalimat la ilaha illallah, maka diiringi dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Dan kalimat Muhammad yang terpuji adalah nama yang tidak bisa dihina, tidak bisa direndahkan, kecuali pasti sambil memujinya. Karena kata Muhammad berarti yang sangat terpuji. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Yang berikutnya Allah mengatakan kepada kita, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Ibnu Mas'ud mengatakan tentang dua ayat ini, maka benarlah Allah yang telah memberikan satu kesulitan dan dua kemudahan. Maka tidak mungkin satu kesulitan dikalahkan oleh dua kemudahan. Kalau kita membaca terjemah Quran bahasa Indonesia, maka kesulitannya ada dua, kemudahannya ada dua. Tapi kalau konteksnya bahasa Arab, maka kesulitannya itu satu, kemudahannya dua. Karena apa? Karena usr, kesulitannya menggunakan alif lam. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Kalau sudah pakai alif lam berarti dia ma'rifah. Ma'rifah itu berarti tertentu, definitif, dan hanya itu.
Jadi ya kesulitannya itu meskipun disebut di dalam 2 ayat, sesungguhnya adalah satu kesulitan. Adapun yusran, yusran ini nakirah, tidak menggunakan alif lam, sehingga dia itu 2 dan tidak terbatas. Jadi Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Tafsir ya maknawiyahnya yang tepat adalah maka beserta satu kesulitan yang tertentu ada 2 kemudahan yang tidak terbatas. Jadi Allah mengatakan beserta satu kesulitan yang tertentu ada 2 kemudahan yang tidak terbatas. Fa idza faragta fansab, maka dari itu kalau kamu selesai mengerjakan satu urusan, beralihlah segera ke urusan yang lain, curahkan seluruh konsentrasi ke urusan yang lain, tuntaskan satu demi satu, supaya kemudian semuanya menjadi kebaikan. Ya, jadi jangan ada nganggur. Begitu selesai satu urusan, sambung dengan urusan kebaikan yang lain, supaya setan tidak sempat untuk kemudian mengisi celah-celah waktu yang kosong dengan godaan-godaannya. Wa ila rabbika farghab, hanya kepada Allah kita berharap, hanya kepada Allah kita meminta, hanya kepada Allah kita merindu, hanya kepada Allah kita mencinta. Itu di antara surah yang disunnahkan dibaca ketika kemudian kita menghadapi kesulitan-kesulitan adalah suratu Alam Nashrah. Wallahu a'lam bishawab.